فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tak pakai, kita langsung rekaman yang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Qala al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mudah-mudahan suaranya terekam keras ya. Baik, yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qala al-imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadih haddatsana Ahmad ibn Abdul Malik al-Harrani qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an ibni Ishaq an ibni Abi Najih an Mujahid an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sudah. Berarti yang berikutnya wa hadza du'a min Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam kama akhbarallahu ta'ala an ibadihil muttaqin al mu'minin. Doa ini dari Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam sebagaimana yang Allah kabarkan. Allah Ta'ala kabarkan tentang para hambanya yang bertakwa, yang beriman fi qawlihi, di dalam firman-Nya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, yaitu mereka adalah orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami orang-orang yang menyejukkan jiwa, atau qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, polanya sama dengan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Doa yang mana berarti dohirnya wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dohirnya intinya adalah minta diberi keturunan yang bagus, keturunan yang beragama Islam, yang tunduk patuh kepada Allah. Inilah yang akan menyejukkan jiwa orang tuanya, bukan semata-mata anak yang cerdik lalu sekolah tinggi setelah itu jadi koruptor, tak ada gunanya itu, atau jadi pengganas, tak ada gunanya itu, atau jadi pendurhaka pada orang tua, itu tak ada gunanya, itu tidak menyejukkan jiwa. Tapi yang menyejukkan jiwa adalah anak-anak yang akhlaknya bagus, yang tawadhu kepada sesama manusia dan sangat taat dan penyayang kepada orang tua, sekaligus yang nomor satunya adalah mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah. Inilah yang akan menyejukkan jiwa. Bukan hanya menyejukkan jiwa orang tuanya sepanjang hidup di dunia, namun juga ketika di alam kubur. Kita sebagai orang tua, tak lama kita akan mati juga. Tapi alangkah gembiranya jika di alam kubur itu terus-menerus kita mendapatkan kiriman-kiriman hadiah, istilahnya. Doa-doa yang dipanjatkan anak-anak kita kepada Allah untuk agar Allah merahmati kita di alam kubur, dan setiap amal soleh anak-anak kita mendapatkan pahala dari sisi yang mana kita memang orang tua mereka, penyebab munculnya mereka di dunia, dan juga karena kitalah yang mendidik dan mengajarkan kebaikan-kebaikan pada mereka, maka kita dapat pahala sedekah jariah dan seterusnya. Inilah yang akan menyejukkan jiwa. Dan yang lebih panjang lagi adalah nanti di hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian masyayikh
Kalau anak-anak kita cuma kita didik untuk mencari duit, mencari harta benda, maka ketahuilah nanti di akhirat adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, ternyata ujung-ujungnya adalah lari meninggalkan kita. Tapi kalau kita didik anak-anak kita sebagai penghafal Quran dan orang-orang yang tunduk patuh kepada ajaran Quran, justru nanti di akhirat dia yang mencari kita dan tidak mau masuk surga sampai membukakan pintu surga untuk kita dan menarik baju kita untuk masuk surga sama-sama. Ternyata hasilnya sangat lain. Maka yang penting memang bukan sekedar anak itu diajari pandai cari duit, tapi yang lebih penting lagi adalah anak itu diajari untuk kenal Allah, lalu taat pada Allah, kenal hak orang tua, lalu mematuhi orang tua. Inilah yang akan menyejukkan jiwa. Tayyib. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan maksudnya adalah jadi politikus, tetapi imam bagi orang yang bertakwa adalah dia sendiri adalah orang yang bertakwa, lalu diteladani oleh orang-orang yang datang setelah dia dan seterusnya, diteladani dalam ketakwaan. Kata beliau, wa hadza qadru marghubun fihi syar'a, kadar ini sangat disukai secara syariat. Fa inna min tamami mahabbati ibadatillahi ta'ala ayyuhibba ayyakuna min sulbihi may ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Karena termasuk dari kesempurnaan dan kelengkapan rasa cinta kepada peribadatan kepada Allah Ta'ala adalah seseorang suka apabila muncul dari tulang sulbinya itu keturunan yang menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini menunjukkan orang yang soleh itu bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia juga betul-betul mengharapkan keturunannya jadi orang soleh yang nantinya amal jariyahnya itu kembalinya kepada dia juga, kembali ke orang tua, dan anaknya betul-betul menjalankan tujuan diciptakannya dia di dunia. Walihada lamma qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihi salam, maka dari itu tatkala Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihi salam, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Qal wa min dzurriyyati, Ibrahim memberikan syafaat, dan juga dari keturunan saya ya Allah. Jadi orang tua, dan inilah biasanya yaitu fitrah orang tua, tidak hanya menginginkan kebaikan untuk diri sendiri, tapi juga ingin agar anaknya mendapatkan kebaikan itu. Baik. Makanya para ulama salaf biasa mereka bukan mengaji sendirian seorang-seorang, mereka juga membawa anak-anak mereka ke majelis ilmu agar anak-anak mendapatkan berkah, karena di majelis ilmu itu banyak malaikat yang mendoakan, banyak malaikat yang mendatangkan berkah dari Allah, maka anak-anak diberkahi. Baik. Di samping juga sedikit demi sedikit mereka akan melihat akhlak seorang guru, akhlak para murid di majelis ilmu, akhlak saling membantu satu sama lain, sampai kemudian anak-anak mulai setelah semakin besar mulai mempelajari dan memahami ucapan seorang guru dan sebagainya. Ini kebiasaan para salaf demikian. Jadi di samping mereka berilmu, mereka juga berusaha agar anak-anak mereka berilmu. Di samping mereka itu dipuji Allah, mereka juga berharap anak-anak mereka juga meniti jejak yang sama, bahkan semoga lebih baik. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, perjanjianku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak mendapatkan keutamaan tadi. Wa huwa qauluh, yaitu firman Allah Ta'ala, ucapan yaitu menukilkan doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah patung, menyembah patung-patung.
Baik, ini juga sama dengan pola yang tadi, mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, juga mendoakan kebaikan untuk keturunannya. Intinya bukan harta yang banyak, bukan kepandaian duniawi yang banyak. Intinya ada pada masalah tauhidullah dan ketaatan pada Allah. Yang lain sebagai pelengkap. Wa qad sabata fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah pasti dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min salas." Apabila anak Adam itu mati, dan tidak mungkin lari dari kematian, amalannya akan terputus. Mau tidak mau memang itu yang ini masih penuh. Kira-kira apa di situ? Iya ya. Suka duka. Pakai itu ya. Yes. Kita pakai yang ini. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun masih boleh jalan dakwah. Baik. Mau tidak mau amalan itu memang akan terputus. Hukum asalnya sebagaimana kehidupan akan terputus di dunia ini. Illa min salas. Namun kemudian Rasulullah memberikan jalan keluar, kelonggaran yang menggembirakan. Kecuali dari 3 perkara masih mungkin untuk memupuk pahala dan amal soleh. Di antaranya apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Sebagaimana manfaatnya terus mengalir, demikian pula pahalanya juga terus mengalir. Sama saja itu berupa membangun masjid, walaupun hanya 1 batu bata, kata para ulama salaf, maka tidak disia-siakan selama batu itu masih ada di masjid itu dan masih bermanfaat, turut mendukung dinding masjid itu dan seterusnya, maka pahalanya akan terus mengalir untuk dia sampai bila-bila sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Demikian pula mungkin bukan masjid tetapi yaitu menggali sumur. Selama sumur itu dimanfaatkan, diambil airnya oleh orang-orang untuk minum diri sendiri dan keluarga, untuk memberikan minum hewan-hewan, atau untuk mengairi bendang dan pertanian, ataupun juga untuk keperluan-keperluan yang lain, maka pahalanya akan terus mengalir sampai kepada orang yang menggalinya, walaupun sekedar membantu, bukan betul-betul menggali, sekedar membantu untuk memasang talinya barangkali atau apa. Demikian pula sedekah-sedekah jariah yang lain. Sedekah jariah banyak sekali. Au ilmin yungtafa. Kalau di sini, kalau cetakan lain mungkin kembali ke hadisnya yungtafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ini juga sebenarnya sedekah. Karena apa? Rasulullah bersabda, wa amrin bima'rufin shadaqah. Amrun bima'rufin shadaqah. Amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Nahi mungkar juga sedekah. Ini ilmu. Demikian pula mengajarkan tajwid. Demikian pula apalagi mengajarkan tafsirnya. Apalagi juga masuk di dalamnya, yaitu mengajarkan tadabbur Quran, fawaid dalam Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat misalkan. Demikian pula mengajarkan hadis, pembacaan yang benar, menghafal atau memeriksa hafalan orang lain, dan mengajarkan syarah-syarahnya. Ini juga bagian dari ilmu yang diambil manfaatnya. Demikian pula kaidah-kaidah yang diambil dari Quran wa Sunnah. Demikian pula nasihat-nasihat yang bermanfaat, baik itu terkait dengan agama ataupun terkait dengan dunia. Selama itu ilmu yang layak diambil manfaatnya, maka pahalanya juga akan terus mengalir, walaupun tentunya kadarnya lain-lain. Ilmu akhirat lebih besar pahalanya dan tak mungkin dibandingkan dengan ilmu dunia yang tidak seberapa. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun hanya seukuran darah. Baik, ilmu dunia yang baik
walaupun hanya seukuran dzarrah, itu juga akan mendatangkan pahala. Selama manfaatnya diambil, maka pahalanya juga akan terus mengalir. Baik. Adapun kalau bagaimana cara mencuri yang benar, bagaimana cara mencuci duit di nggak tahu di diskotik atau di kasino atau apa, atau bagaimana cara untuk menjadi pencuri yang hebat dan seterusnya, maka ini adalah bukan sedekah jariyah, tapi sebaliknya, ini nanti akan menjadi ilmu yang dosanya juga jariyah. Selama ilmu yang batil itu dipakai terus, maka si pengajarnya akan mendapatkan dosa terus menerus. Aw waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dia. Baik. Kenapa anak mendatangkan pahala terus menerus? Karena orang tua lah penyebab wujudnya anak itu di dunia. Baik. Apalagi apa? Anaknya adalah anak soleh, maka seluruh kesolihan dia akan sampai pahalanya itu kepada orang tuanya, walaupun si anak tidak meniatkan itu. Karena seluruh amal soleh dia penyebabnya adalah orang tua. Apalagi kalau orang tua yang memang mengajarkan itu, maka dapat dua jenis pahala. Pahala dari sisi apa? Anak soleh, dan juga dari sisi ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau sebaliknya yang terjadi, anaknya dilatih untuk menjadi penjahat-penjahat, maka pahalanya dosanya akan terus mengalir ke orang tua itu. Kecuali kalau orang tuanya sudah melarang, maka orang tuanya selamat. Baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yajni walidun biwaladih, yaitu orang tua tidak dinilai berdosa apabila anaknya yang berdosa, yaitu apabila orang tuanya tidak mengajarkan itu dan tidak memerintahkan demikian, bahkan melarang, maka orang tua selamat walaupun anaknya berbuat jahat. Yad'ulah, kata para ulama, ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Biasanya anak soleh akan mendoakan orang tuanya, tapi ini bukan syarat. Walaupun anak tidak sedang mendoakan orang tua, seluruh kesolehan dia, pahalanya juga akan sampai kepada orang tuanya. Baik. Kemudian wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami tata cara ibadah kami. Manasik bimakna, yaitu apa? Bimakna kaifiyatul ibadat, tata cara beribadah. Makna yang lebih sempit yaitu apa? Manasikul haji wal umrah, tata cara haji dan umrah. Yang lebih sempit yaitu apa? An-nusuk, yaitu az-zabah, penyembelihan korban atau penyembelihan hewan yang lainnya. Qala Ibnu Juraij an Atha wa arina manasikana akhrij halana wa allimnaha. Keluarkan tata cara ibadah tadi untuk kami dan ajari kami tata cara ibadah tersebut. Wa qala Mujahid wa arina manasikana madzabihana, yaitu cara penyembelihan. Wa ruwiya an Atha aidan wa Qatadah nahwu dzalik. Dan tafsir yang kedua ini juga diriwayatkan dari Atha dan dari Qatadah. Wa qala Sa'id bin Mansur haddatsana Attab bin Busyair an Khusayf an Mujahid qala Ibrahim wa arina manasikana fa'atahu Jibril fa'ata bihil bait. Perlihatkan kepada kami tata cara ibadah kami. Lalu Ibrahim ketika mengucapkan itu, Ibrahim didatangi Jibril. Lalu Jibril mendatangkan Baitullah fa'ata bihi, berarti apa? Bihi Ibrahim. Maka lalu Jibril membawa Ibrahim ke Baitullah. Faqal irfa'il qawaid. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, tinggikan asas-asas Baitullah ini. Farafa'al qawaid wa atammal bunyan. Lalu Ibrahim meninggikan asas-asasnya dan menyempurnakan bangunan. Walaupun apa ini perlu diperiksa lagi dari mana Mujahid mendapatkan cerita itu. Dan juga ini ayat ini bicara tentang doa mereka berdua, doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimana tahu-tahu Jibril cuma disebutkan di sini mendatangi Ibrahim, lalu membawa Ibrahim ke Baitullah, lalu menyuruh untuk meninggikan, seakan-akan doa dulu baru kemudian membangun Ka'bah. Sementara rangkaian ayatnya
Menunjukkan apa? Tatkala, sebagaimana dalam tafsir yang telah kita lewati, tatkala mereka mulai membangun dan meninggikan itu, lalu mereka berdoa. Buktinya apa? Allah berfirman, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana. Itu menunjukkan apa? Mereka berdoa dengan doa-doa ini semua tatkala ada id di situ. Dzarfun lima madha minaz zaman, menunjukkan doa itu bukan sebelum meninggikan Baitullah, tapi tatkala mereka meninggikan Baitullah mereka berdoa. Sebagaimana kata Imam Syafi'i juga, yaitu doa ini berlangsung sepanjang pembangunan itu. Tidak seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Doa dulu, baru kemudian Jibril membawa Ibrahim ke Baitullah, lalu menyuruh dia meninggikan asas sampai menyempurnakan pembangunan. Baik. Makanya ini riwayat yang ini masih harus diperiksa lagi. Summa akhadha biyadihi fa akhrajahu fantalaqa bihi ila sofa. Lalu setelah pembangunan selesai, dan doanya sebelum pembangunan, kalau riwayat yang ini, Jibril membawa Ibrahim, kemudian mengeluarkan dia dari tempat itu, lalu membawa dia berangkat menuju ke sofa. Lalu bagaimana Ismail? Sementara ini adalah doa mereka berdua, sama sekali tidak disebut. Makanya riwayat yang ini ada apa? Ada kelemahan dari beberapa sisi. Wa qala hadza min sya'airillah. Jibril mengatakan sofa itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Summantalaqa bihi ilal marwah. Lalu Jibril membawa Ibrahim ke Marwah. Faqala wa hadza min sya'airillah. Ini juga termasuk dari syiar-syiar Allah. Summantalaqa bihi nahwa Mina. Lalu membawa Nabi Ibrahim ke Mina. Falamma kana minal aqabah idza iblisu qa'imun 'inda syajarah. Tatkala beliau sudah dekat dengan Aqabah, tiba-tiba saja, di sini fujaiyah, tiba-tiba saja iblis berdiri di dekat pokok yang ada di Aqabah itu. Faqal kabbir warmih. Lalu Jibril berkata, bertakbirlah engkau dan baling dia. Yaitu apa? Lempari dengan batu. Fakabbara wa ramah. Lalu Ibrahim bertakbir dan melempari iblis dengan batu. Sumantalaqa iblis. Lalu iblis pun pergi. Faqama indal jumratil wusta. Lalu iblis berdiri di dekat jumratul wusta. Falamma jaza bihi Jibrilu wa Ibrahim qala lahu kabbir warmih. Tatkala Jibril sudah melewati itu dan juga Ibrahim, Jibril berkata pada Ibrahim, bertakbirlah dan baling dia. Fakabbara wa rama. Lalu dia bertakbir dan melempari iblis. Fadhahaba iblisu wa kanal khabis. Wa kanal khabisu arada ayyudkhila fil haji syai'an falam yastati. Lalu pergilah iblis. Sebenarnya si busuk ini ingin memasukkan sesuatu ke dalam amalan haji, namun dia tidak mampu. Fa'akhadha biyadi Ibrahim hatta ata bihil mash'aral haram. Lalu Jibril mengambil tangan Ibrahim sehingga datang membawanya ke Mash'aril Haram. Faqal hadza al-mash'arul haram. Ini adalah al-mash'arul haram. Baik. Intinya Mujahid tidak menyebutkan itu dari Rasulullah, dan sanad ke Mujahid pun nggak disebutkan di sini kualitinya seperti apa. Maka ini perlu diperiksa dapat dari mana yang seperti ini. Fa'ata biyadi Ibrahim hatta fa'akhadha biyadi Ibrahim hatta ata bihi Arafat. Lalu Jibril mengambil tangan Ibrahim sehingga datang membawa dia ke Arafat. Qad arafta ma araituk. Jibril tanya, apakah engkau tahu apa yang aku perlihatkan kepadamu? Qala salasa mirar, qala na'am. Menanyakan 3 kali, lalu Ibrahim mengatakan, ya, saya tahu. Wa ru'ya an Abi Mijlas wa Qatadah nahwu dzalik. Diriwayatkan dari Abi Mijlas dan Qatadah seperti itu. Cuma ini perlu diperiksa seperti itu dari
pembahasan yang mana? Yaitu Jibril membawa Ibrahim ini, ataukah sejak awal doa dulu baru disuruh untuk membangun Ka'bah baru diajari ini? Baik, wallahu a'lam, karena tidak dinisbatkan ke Rasul dan sanadnya juga tidak jelas. Wa qala Abu Dawud At-Tayalisi haddatsana Hammad bin Salamah an Abil Asim Al-Ghanawi an Abi Tufail an Ibni Abbas. Baik, disebutkan dalam catatan kaki sanadnya ke Ibnu Abbas sahih, rawinya adalah para siqat. Alhamdulillah, tamam. Qal inna Ibrahim lamma uriya awamirul manasik. Sesungguhnya Ibrahim tatkala diperlihatkan kepada beliau perintah-perintah manasik, aradalahu syaitan indal mas'ah. Syaitan menampakkan diri kepada beliau, atau aradalahu menghadap di mas'ah, tempat sa'i. Fasabaqahu Ibrahim, lalu Ibrahim mendahului dia. Tempat sa'i terutama di bagian yang kalau sekarang adalah antara apa? Lampu hijau. Ya, antara dua lampu hijau itu memang Ibrahim berlari. Cuma yang alam yang lebih sahih adalah yang di Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Hadis Ibni Abbas juga dan menisbatkan itu ke Rasulullah. Pengambilan sa'inya, pola sa'inya itu bukan dari Ibrahim, tapi dari apa? Dari polanya Hajar. Itu yang Allah abadikan. Nah, itu yang dipilih oleh Imam Bukhari. Jadi bukan karena lomba semacam apa itu, adu lari dengan antara Ibrahim dengan setan, bukan. Tapi Hajar karena ingin mencari air untuk anaknya. Adapun Ibnu Abbas tidak menukilkan itu di sini dari Rasulullah. Dan memang terkadang Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar sebagaimana telah kita lewati di dalam Mustalahul Hadis, khulasah Mustalahul Hadis itu. Baik, summan talaqa bihi Jibrilu hatta atabihi Mina. Lalu Jibril membawa Ibrahim sehingga datang membawanya ke Mina. Qal munakhin nasi hada. Tempat perhentian orang-orang adalah di sini. Falam mantaha ila jumratil aqabah ta'arrada lahu syaitan. Tatkala Jibril tiba di Jumratul Aqabah, syaitan menghadangnya. Ini kalau kembali ke Jibril, kalau ke Ibrahim ya Ibrahim. Faramahu sab'a hasayat. Lalu entah Jibril atau Ibrahim melempari dia dengan 7 kerikil hatta dhahab, sehingga dia pergi. Summa atabihil jamratal wusta. Lalu membawa Ibrahim ke Jumratul Wusta. Fa'aradalahu syaitan. Syaitan menghadangnya di sana. Faramahu bisabi'i hasayat. Lalu Jibril atau mungkin Ibrahim melempari dia dengan 7 kerikil hatta dhahab, sehingga dia pergi. Summa atabihi ila jumratil quswa. Lalu membawanya ke jumrah yang paling jauh, yang paling atas. Fa'aradalahu syaitan. Lalu syaitan menghadangnya lagi. Faramahu bisabi'i hasayat. Lalu beliau melempari syaitan dengan 7 kerikil hatta dhahab, sehingga pergi. Fa'atabihi jama'an. Lalu pergi ke jama', yaitu di Muzdalifah. Faqala hadzal mas'ar. Mengatakan inilah mas'ar. Summa atabihi Arafah. Lalu membawa Jibril datang ke membawa Ibrahim datang ke Arafah. Faqala lahu Jibril arafta. Apakah engkau sudah tahu? Nah, sampai di sini riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, dan kemudian beliau masuk ke tafsir ayat yang berikutnya lagi. Sementara yang rajih dohir dari ayatnya adalah ini doa mereka berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.